balik lagi, riding lagi, San Mori. Wah gila tuh, lihat awannya bagus banget, sedap. Halo guys, kembali lagi dengan Ical Aceh di sini. Kali ini akhirnya gua berkesempatan San Mori lagi. Setelah sekian lama tidak San Mori, ini udah lama banget. Anjay. Kan pada keluar kan. Kampret. Bey. Sabi, Pak. Kop aja digempel, cuy. Oke, jadi hari ini gua mau ke Kemang, mau San Mori bersama Jody dan kawan-kawan kayak Den Dimas segala macem. Sebenarnya sih bisa belok kanan situ, cuma terlalu muter, terlalu jauh. Oh iya, by the way, sebenarnya gua gila, banget pecah lo itu. Dipaksa jalan juga. Kalau boleh jujur, gua ke Kemang itu sebenarnya nggak tahu rutenya lewat mana, jadi gua nih pakai Google Maps aja sih. Ya lagi juga berhubung ini Minggu pagi, jadi ya nyantai lah, bisa kekejar lah. Sebenarnya sih ini kita rencana meet up itu jam 7 tank, jam 7 pas. Cuma ya berhubung gua bisa berangkatnya baru jam 6, jadi ya udah. Mungkin ya agak-agak ngaret dikit lah. Hehehe. Wah gila. Cuaca hari ini nggak panas tapi nggak mendung. Mantep ya cuaca kayak gini. Emang sih enaknya kalau Minggu pagi kayak gini tuh olahraga ya. Cuma gue malah San Mori kali-kali gitu kan. Kapan lagi gitu gue bisa San Mori keluar Minggu pagi ngeplong. Wah pas banget. Harusnya tadi gue udah berhenti tuh, cuma karena berhubung masih kening dan lagi agak kenceng, ya udahlah bablas aja. Ini basah apaan ya? Takutnya licin doang sebenarnya. Wah gila, coba kalau tiap hari Jakarta kayak gini, men. Aduh. Gila kalau tiap pagi stres, men, kalau lewat sini. Macet di mana-mana. Seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya gue nggak tahu Kemang itu di mana. Jadi gue kalau misalkan ke sono itu ya ini gue bareng, entah bareng teman. Soalnya kan waktu ke Sing the Planet itu kan gue balik bareng Mas Put, itu sebenarnya gue nggak tahu itu gue balik ke mana tuh. Nah ini karena berhubung udah beli holder ini, bisa taruh GPS deh. Bisa taruh GPS, bisa taruh HP. Jadi HP-nya buat nyalain GPS. Ya jadi enak lah mau kemana-mana. Ya walaupun kadang-kadang nyasar juga sih kalau nggak ada sinyal. Ini efek pakai Pertamax turbo, mesin jadi agak panas. Walaupun tarikannya iya berasa banget keluar. Ada susahnya ya di kita kalau hidup tertib. Gue kadang kesal aja gitu kalau misalkan kita lagi jalan kayak gini terus banyak lah kayak motor atau mobil tuh yang lewat jalur Transjakarta gitu, padahal nggak boleh. Ya mungkin ya mereka itu juga pastilah ada alasannya lah, entah pengen cepet lah, entah kebelat lah atau apa. Emang gua kadang gemes aja gitu, apa susahnya sih tertib gitu. Toh juga lu juga kan bikin macet juga gitu kan, dengan nambah terus ya dengan nambah beban jalan gitu jadi makin banyak. Jadi ya nikmatin aja lah gitu macet, nggak usah dibawa stres sebenarnya. Ya somehow ya gua sendiri ya mungkin kadang kesel lah gitu, kayak entah kayak Kopaja gitu ngetem di pinggir sembarangan kayak gitu kan, nutupin jalan. Nikmatin aja gitu, dibawa enjoy. Nggak usah lah sampai masuk jalur Transjakarta gitu. Ya kecuali kalau ini ya, kalau disuruh sama aparat gitu, ya mungkin gue juga pasti bakal masuk.
pastilah. Istilahnya kan ya kita lumayan gitu kan dibukain jalan gitu sama polisi atau sama petugasnya. Lampu merah aja banyak yang nggak bisa gitu berhenti di belakang garis, banyak banget. Ya mungkin nggak usah gue hitungin berapanya, ini pasti banyak banget lah. Mungkin lain cerita kalau di lampu merah itu nggak ada garis ya. Even gue sendiri pun ya gue bakal nggak tahu gitu berhentinya di mana. Cuma ya gue sih pasti bakal berhenti di tempat yang gue bisa ngelihat ininya, lampunya. Ya kan, jadi bisa tau lah kapan hijau atau sisa waktunya berapa, kan biasanya suka ada timer tuh lampu merah. Nah mungkin kebanyakan juga pasti baru mau berhenti di belakang garis kalau ada polisi doang. Itu sih yang gue sedih tuh. Kenapa baru bisa tertib kalau baru ada aparatnya doang yang ada di situ. Nah ini kayak gini tuh, aduh, sabar kayak gitu. Kagak usah klakson segala. Bukan apa, jadi kelihatannya tuh kayak kagak sabaran gitu. Mungkin ya maksud tadi tuh pengen ngasih tahu gitu ke depannya, weh kita jalan loh. Cuma kadang bagi gue pribadi tuh ngeliatnya tuh kayak orang nggak sabaran. Apa susahnya sih sabar dikit gitu. Tuh gila, itu banyak lubang. Ini lubang kecil-kecil kayak gini juga mantep ini kalau ngehantem nih, apalagi kalau lagi kenceng. Ya jadi gitu mungkin untuk mencegah orang-orang biar kagak masuk jalur Transjakarta nggak usah pakai pintu manual kayak gini kali ya. Soalnya kalau gue lihat pasti kan butuh orang lagi di situ. Jadi apa ya, nggak efisien sebenarnya. Kenapa nggak dibuatkan ini aja gitu, kayak alat entah sensor. Jadi si jalur Transjakarta itu bakal kebuka separatornya kalau si bus Transjakarta itu ada di sekitar situ. Kan mungkin sistemnya bakal lebih bagus dan lebih ini ya, lebih misalnya lebih aman lah. Jadi kalau misalkan si jalur Transjakarta apa sih, jadi kalau misalkan si bisnya itu mau masuk gitu, jadi si separator itu otomatis kebuka. Dan kalau udah lewat kan dia pasti otomatis nutup lagi. Mungkin sebenarnya lebih enak kayak gitu kali ya. Cuma kan ya balik lagi, kalau seperti itu kan masalah biaya. Ya ini mungkin cuma sekedar opini gua aja. Terus juga kan pasti ada pengecualian lah kalau kayak ambulan atau rombongan inilah yang udah dapat izin dari kepolisian, mungkin biasanya sih bakal dibukain sih jalur Transjakarta ini. Oke, kita belok kanan. Suara dari mana sih? Ngomong aja nggak kedengeran jelas loh. Oke, Jo. Oke, we are on the right track, hopefully. Kita sudah dekat. Yeay. McD Kemang. Jadi kita meet up di situ. Hehe. Oke, mana McD? Oh, itu McD. Oke. Sip. Mantap. Udah pada nyampe. Sip. Dan thank you. Yuk kita lanjut lagi nanti. Artis mah beda. Yakin foto terus. Anjing, berisik banget semua. Jody.
Anjay.